Shalom, saya Ryan Teja, dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, hamba percaya bahwa Engkau yang berbicara, bahwa Roh-Mu yang menerangkan, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang memuridkan kami. Hamba mau mengosongkan diri, hamba mau merendahkan diri untuk Engkau berbicara. Apa yang mau Engkau katakan, apa yang Engkau mau ajarkan untuk kami, sehingga kami bertumbuh dan semakin kami mengenal Engkau ya Bapa. Kami percaya bahwa urapan Roh Kudus mengalir melalui hamba yang bukan siapa-siapa ini, agar kebenaran-Mu sajalah yang muncul, bukan hikmat manusia Bapa. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. So, hari ini saya mau mengkhotbahkan sebuah khotbah yang judulnya adalah It's okay not to be okay. Di dalam masa-masa pandemi seperti ini, ketika segala sesuatu tidak menentu, kita penuh dengan pertanyaan apa yang harus kita lakukan ke depan, rencana-rencana apa yang harus kita miliki. Kita diberikan dua pilihan sama Tuhan. Yang pertama adalah tetap mendekat sama Tuhan. Yang kedua adalah kita semakin menjauh dari Tuhan. Ketika kita dalam keadaan frustasi, dalam keadaan kita depresi, kita merasa bahwa kita bukan dalam keadaan yang terbaik. Tapi kabar baiknya adalah Yesus memberikan kita contoh. Dan saya mau membawa kita semua masuk di dalam kisah ketika Yesus berada di Bukit Getsemani. Ketika dia dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengalami proses yang luar biasa, sehingga dia pun sebagai anak Allah mengalami apa yang hari ini banyak dari kita mengalami. So, mari kita masuk dalam Matius 26 ayat 36 sampai yang ke 39. Saya akan kupas ayat per ayat. Dimulai dari ayat yang kedua 36 saya baca. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Bayangkan, Yesus adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah yang sempurna. Namun dalam keadaannya sebagai anak Allah, dia masih harus berdoa. Pernah nggak kita bertanya bahwa ngapain Tuhan Yesus berdoa? Bukankah dia dan Bapa adalah satu? Jawabannya adalah kesepakatan dan keselarasan kita dengan Bapa, bahkan anak Allah sekalipun, itu tetap harus diusahakan. Artinya Yesus bisa punya pilihan untuk tidak mentaati Bapa. Yesus punya pilihan untuk mengkhianati Bapa dan tidak naik ke atas kayu salib. Oleh karena itu, di ayat yang ke-36, Yesus di Bukit Getsemani, dia berdoa. Dia memperjuangkan sebuah keputusan untuk selaras dengan Bapa. Karena Yesus juga diberikan pilihan. Yesus diberikan pilihan untuk dia bisa melarikan diri, Yesus diberikan pilihan untuk dia bisa menolak panggilan Bapa, namun Yesus taat. Bahkan di dalam buku Ibrani dikatakan bahwa karena kesalehannya. Artinya Yesus melakukan apa yang Bapa inginkan. So, dari ayat ini kita belajar bahwa untuk kita selaras dengan Bapa, kita harus berjuang. Untuk selaras dengan Bapa ada usaha yang harus kita lakukan. Karena kita diberikan pilihan demi pilihan, kita diberikan dunia memberikan banyak solusi kepada kita untuk kita bisa jalani. Apakah kita mau mengkhianati Tuhan, atau kita tetap di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun kita tetap sepakat dengan Bapa, selaras dengan Bapa. So, sesuatu yang kontras. Yesus sebagai anak Allah tetapi dia berdoa. Artinya kalau Yesus pun dalam keadaannya yang seperti itu, dia harus menundukkan dirinya kepada Bapa. Siapa kita kalau kita tidak mau menundukkan diri kita kepada Bapa? Yesus adalah contoh yang sempurna bahwa setiap kita seharusnya tunduk kepada kehendak Bapa apapun keadaannya. Saya lanjutkan di ayat yang ke-37 dan ke-38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku."
Seorang anak Allah, dia mengatakan bahwa hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus tidak menutupi keadaan jiwanya. Yesus tidak menutupi apa yang terjadi di dalam jiwanya. Ketika saya membaca ayat ini, saya percaya bahwa di dalam diri Yesus ada kekuatan yang luar biasa. Tapi sekaligus juga sebagai manusia, dia merasakan kelemahan, dia merasakan struggle, dia merasakan kegelisahan yang kita sebagai manusia juga alami. Sehingga ketika dia mengatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, dia mengalami persis dari banyak dari kita yang juga mengalami hari ini. Artinya di dalam rohnya dia memahami bahwa dia harus naik ke atas kayu salib. Di dalam rohnya dia melihat masa depan, dia mengerti bahwa dia tujuan akhir dari kedatangannya di bumi adalah untuk mati di atas kayu salib. Tetapi jiwanya seperti mengalami peperangan dengan rohnya sendiri. Jiwanya mengalami peperangan, jiwanya mengomel, jiwanya mengalami struggle bahwa dia dalam keadaannya sebagai manusia, dia ingin seakan-akan dia ingin lari dari panggilannya. Tetapi Yesus tetap taat. Yesus tetap melawan apa yang jiwanya berusaha mengganggu dia. So, setelah tadi kita melihat bahwa yang pertama di ayat yang 36 kita melihat bahwa Yesus memberikan kita contoh usaha Yesus untuk selaras dengan Bapa. Di ayat ke-37 ke-38 Yesus memberikan contoh bahwa dia mengalami apa yang kita alami. Dan bukan hanya itu, Yesus jujur dengan keadaannya di hadapan Bapa. Hari ini ketika kita dalam keadaan yang tidak baik dan kita mau datang kepada Bapa, sebetulnya cara yang terbaik adalah dengan jujur kepada Bapa. Bukan dengan menutupi diri kita dengan berbagai cara agar kita terlihat sempurna atau kita terlihat baik, tapi apapun yang kita alami kita katakan kepada Bapa. Saya percaya bahwa Tuhan tidak datang kepada kita untuk menghakimi kita, tapi Tuhan datang untuk memberikan solusi. Masalahnya adalah apakah kita bisa mendefinisikan diri kita dengan benar? Apakah kita berani mengatakan keadaan kita sebenar-benarnya di hadapan Bapa? Karena terkadang ketika kita datang ke gereja, kita datang ke ibadah, kita datang di hadapan Tuhan, kita berlomba-lomba menjadi orang yang dalam tanda kutip orang yang paling benar, orang yang paling kudus, orang yang paling sempurna. Tapi jarang dari kita ingin menjadi orang yang paling jujur di hadapan Bapa. Karena ketika kita jujur, kita harus berhadapan dengan trauma-trauma kita, kita harus berhadapan dengan dosa-dosa kita harus mengatakan apa yang menjadi identitas kita yang kurang baik. Sehingga ketika kita jujur ke hadapan Bapa, saya percaya ada pemulihan yang terjadi. Sehingga di ayat yang ke-38 Yesus mencontohkan kepada kita bahwa doa yang terbaik adalah doa yang dijalankan melalui kejujuran, authenticity, apa adanya. Yesus tidak berkata bahwa, wah aku bisa, aku mampu, aku kuat, aku mau naik ke atas kayu salib. Tidak, Yesus merasakan, Yesus mengatakan apa adanya, hatiku sangat sedih. Tapi bukan berarti ketika dia jujur, dia tidak menjalankan kehendak Bapa. Karena ketika dia jujur, hubungan dengan Bapa dipulihkan, dia memiliki hubungan yang sepakat dengan Bapa, dan ketika hubungan itu dipulihkan, ada transfer kekuatan. Yang dimana transfer kekuatan itu lahir dari hubungan yang jujur, yang autentik. So, ketika Anda hari ini jauh dari Tuhan, ketika Anda hari ini seperti sedang kejar-kejaran sama Tuhan, back to God, kembalilah sama Tuhan. Ketika Anda punya hubungan yang dengan Tuhan, Tuhan tidak memberikan tuduhan-tuduhan kepada Anda, tapi Tuhan mentransferkan kualitasnya kepada Anda. Tuhan mentransferkan apa yang Anda butuhkan di dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya solusi-solusi yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda sudah disediakan. Tapi ketika kita tenggelam di dalam jiwa kita, kita tidak mendengar suara Tuhan, dan solusi itu menjadi jauh. Dan saya percaya Yesus mencontohkan kepada kita bahwa dia bukan hanya jujur, tapi dia tetap
di dalam kejujurannya dia berusaha untuk mentaati kehendak Bapa. Saya lanjut di ayat yang berikutnya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bayangkan ketika Anda semakin taat, keadaan tidak semakin baik. Bayangkan ketika Anda semakin menjalankan kehendak Tuhan, tapi tidak ada tanda-tanda positif. Justru yang membuat Anda dalam keadaan yang buruk adalah ketaatan Anda. Bayangkan Anda diberikan pilihan tetap taat kepada Bapa, tapi keadaannya semakin buruk, atau mengkhianati Bapa, tapi itu memberikan kenyamanan untuk Anda. Yesus saat itu berada di posisi di mana Bapa sekiranya mungkin, kalau bisa, aku tidak usah menderita. Tapi Yesus memilih itu taat, dan ketaatannya memimpin dia, membawa dia dalam keadaan yang tidak baik. Ketaatannya membawa dia ke dalam penderitaan. Ketaatannya membawa dia ke dalam sengsara. Banyak dari kita hari ini ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, ketika kita tetap hidup di dalam nilai-nilai yang benar, keadaan tidak berubah. Keadaan buruk, bahkan terkadang semakin buruk, bahkan masalah juga semakin banyak mendatangi kita. Tapi satu hal yang saya percaya adalah ada sebuah kualitas yang Tuhan tambahkan di dalam diri kita, yang kita bawa dalam kekekalan. Satu hal yang saya percaya begini, suatu saat ketika kita mati, roh dan jiwa kita melanjutkan kehidupan kita di dalam kekekalan. Sehingga saya percaya bahwa kalau hari ini segala sesuatu kehidupan kita, makan minum kita, segala sesuatu itu penting. Sesuatu yang fana juga penting, kita harus mengusahakan itu. Tetapi Tuhan memperjuangkan sebuah kualitas yang kita bisa bawa ke dalam kekekalan, di mana ketika kita mengalami perjuangan di dalam ketaatan, maka Tuhan menambahkan kualitas di dalam jiwa kita. Tuhan menambahkan kualitas-kualitas rohani yang tidak kita dapatkan dari kenyamanan. So, apakah Anda hari ini berada di dalam posisi, saya mau taat, saya mau tetap mengikuti Tuhan, saya mau tetap maju, saya mau tetap bangkit sama Tuhan. Tapi ketika saya masuk di dalam perjalanan saya dengan Tuhan, keadaan tidak semakin baik, dan bahkan Anda harus rela dibentuk dan diproses oleh Tuhan. So, hari ini khotbah saya tadi awal saya katakan judulnya adalah It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Artinya mengikut Tuhan tidak menjamin kebahagiaan kita, tidak menjamin segala sesuatu itu damai sejahtera, tapi Tuhan menyediakan sebuah kualitas yang berbeda dari yang dunia tawarkan. Tuhan memberikan kualitas di mana mungkin hari ini kita belum bisa merasakan investasi kita ketika kita berjalan dengan Tuhan. Tapi ketika kita masuk dalam kekekalan nanti, kita melihat ternyata apa yang kita perjuangkan selama kita di bumi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. So, saya percaya khotbah saya yang singkat ini mengingatkan kita semua bahwa kita harus tetap taat apapun yang terjadi. Dan sama seperti Yesus yang mencontohkan kepada kita tetap taat di tengah penderitaan. Kondisi pandemi yang mengharuskan pekerjaan kita tutup segala macam, membuat kita mungkin depresi. Seharusnya adalah cara kita tetap membuktikan pada Tuhan bahwa kita tetap mempercayai Dia dan memegang Dia. So, God bless you. Tuhan memberkati.